Kasus kekerasan seksual pada anak masih terus terjadi di Indonesia. Angka kekerasan seksual anak yang meningkat dalam rentang waktu 2019 sampai tahun 2021. Angka kasus pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswa. Membongkar jaringan kejahatan seksual anak. Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual. Dan para korbannya bukan hanya berasal dari kalangan dewasa saja, bahkan kini sudah merambah kepada kalangan remaja, anak-anak, bahkan balita. Dan lebih parahnya lagi, para pelaku ini berasal dari lingkungan terdekat mereka, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lembaga pendidikan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pemaksaan untuk berhubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya. Di Indonesia, dalam kurun waktu 1 tahun sudah terjadi sebanyak 312 kasus yang terjadi. Dan dalam lingkungan pendidikan sudah terjadi sebanyak 67 kasus dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Dan universitas adalah kontributor terbesar dalam kasus ini dengan jumlah kasus 35. Kebanyakan korban belum mengerti dan tidak mempunyai pilihan sehingga terpaksa untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Korban yang mengalami kekerasan seksual dan paksaan akan berdampak pada kesehatan fisiknya maupun psikisnya seperti gangguan stres pasca trauma, gangguan makan, depresi, kecemasan, bahkan fobia untuk melakukan hubungan seks. Bahkan akibat dari depresi, korban bisa melukai diri sendiri atau bahkan mencoba bunuh diri. Lalu, mengapa masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi setelah mengetahui dampak yang diterima korban? Sebagian orang menganggap kasus kekerasan seksual terjadi karena kesalahan pada korban. Pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual terjadi pada ada masalah dari pelakunya, seperti pelaku yang kecanduan alkohol dan kecanduan film porno, tetapi para pelaku tidak memiliki pasangan, sehingga terjadilah kasus kekerasan seksual tersebut. Dan juga kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual masih sangat rendah. Karena itu, semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia? Pada kasus kejahatan kekerasan seksual pada anak, pemerintah turut aktif dalam menangani kasus ini seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 huruf D, G, dan J pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai keagamaan dan nilai kesusilaan. Yang kedua, rehabilitasi sosial. Yang ketiga, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Yang keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang kelima, penanganan yang cepat termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dan yang terakhir, pemberian bantuan sosial kepada anak dari keluarga yang tidak mampu. Penanggulangan kekerasan seksual tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi peran orang tua dan masyarakat juga dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini. Berikut beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. 1. Jangan berikan pakaian yang terlalu terbuka. Kedua, tanamkan rasa malu sejak dini dan ajarkan si kecil untuk tidak membuka baju di tempat terbuka, juga tidak buang air kecil selain di kamar mandi. Ketiga, jaga si kecil dari tayangan pornografi, baik film maupun iklan. Yang keempat, ketahui dengan siapa anak Anda menghabiskan waktu dan temani ia saat bermain bersama. Yang kelima, jangan biarkan anak menghabiskan waktu di tempat terpencil dengan orang dewasa yang lain dan laki-laki yang tidak dikenal. Mengunjungi pengasuh anak Anda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang ketujuh, beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing. Kedelapan, dukung anak jika ia menolak dipeluk atau dicium seseorang, walaupun masih keluarga. Anda bisa menjelaskan kepada orang bersangkutan bahwa si kecil sedang tidak mood. Dengan begitu, anak Anda belajar bahwa ia berwenang atas tubuhnya sendiri. Yang ke-9, dengarkan ketika anak berusaha memberitahu Anda sesuatu, terutama ketika ia terlihat sulit untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ke-10, berikan anak Anda waktu yang cukup sehingga tidak akan mencari perhatian dari orang dewasa yang lain. 8.
Teman-teman, semoga pengetahuan dari video ini dapat mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dan kita sesama manusia dapat saling melindungi dan saling bela, karena kita semua berharga. Kami meminta kepada pihak lembaga penegak hukum agar lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual dan memberikan putusan hukuman yang seberat-beratnya kepada predator kekerasan seksual agar kasus-kasus kekerasan seksual tidak terjadi lagi. Sekian dari kami kelompok 1 dan mari kita lawan kekerasan seksual bersama-sama.